Halo guys, kami dari kelompok Sistem Urinaria. Perkenalkan, nama saya Alvan Faris. Saya Dina Pratiwi. Saya Adelia. Saya Yulastri. Saya Novita Sadaristi. Saya Rani Septiana. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sistem urinaria. Disimak ya. Bayangkan saja tubuh kita ini seperti kota besar yang dimana setiap harinya kita makan, minum, dan juga beraktivitas. Tentu saja kota ini menghasilkan sampah. Tapi mengapa tubuh kita tidak dipenuhi oleh sampah? Itu karena dalam tubuh kita memiliki sebuah sistem yang bekerja tanpa henti disebut dengan sistem urinaria. Tahukah kamu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari organ ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Dan juga sistem urinaria memiliki fungsi Untuk membuang sisa-sisa metabolisme sel tubuh, mengatur volume dan tekanan darah, mengatur konsentrasi ion-ion di dalam plasma, dan membantu menstabilkan pH darah. Anatomi organ sistem urinaria yang pertama itu ada ginjal, yang dimana ginjal merupakan salah satu organ vital yang berfungsi sebagai tempat pembuangan zat-zat beracun dan zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh manusia. Ginjal kita ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ginjal sebelah kiri lebih besar, sedangkan posisi ginjal kanan lebih rendah daripada sebelah kiri, karena di atasnya ada organ hati. Ukuran ginjal kurang lebih seperti kepalan tangan yang memiliki panjang 11-12 cm, lebarnya 5-7 cm, dan tebal 2,5-3 cm. Berat ginjal laki-laki sekitar 125-175 gram, pada perempuan 115-155 gram. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Bagian yang warnanya lebih gelap namanya korteks, sebagai penyangga dari organ-organ yang ada di dalamnya. Dan warna yang lebih terang namanya medula. Bagian medula terbentuk kerucut yang disebut piramida renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut papilla renalis. Hilum renalis sebagai pintu masuknya saluran pembuluh darah dan ureter. Medula tempat terjadinya proses penyaringan darah disebut nefron. Setelah disaring di papilla renalis, dia akan membuka ke saluran kaliks minor yang menyalurkan urin ke dalam satu kaliks mayor. Kemudian dari kaliks mayor akan bermuara ke dalam suatu saluran yang bernama pelvis renalis. Pelvis renalis merupakan saluran yang lebar dan berbentuk seperti corong yang merupakan pangkal dari ureter. Pelvis renalis ini terletak dalam hilum renalis. Ginjal bekerja menyaring darah dan menjaga keseimbangan tubuh. Darah masuk melalui arteri renalis, kemudian bercabang menjadi pembuluh kecil hingga arteriol aferen yang mengalir ke nefron. Di dalam nefron terdapat tiga bagian utama. Pertama, tubulus mulai dari kapsula Bowman sebagai tempat filtrasi, tubulus proksimal sebagai reabsorpsi, lengkung Henle yang mengatur konsentrasi urin, hingga tubulus distal dan ductus collectivus sebagai tempat akhir pembentukan urin. Kedua, pembuluh darah yaitu arteriol aferen, glomerulus sebagai penyaring, dan kapiler peritubular yang membantu pertukaran cairan. Ketiga, aparatus juxtaglomerular yang membantu mengatur tekanan darah. Selain membentuk urin, ginjal juga menghasilkan hormon penting seperti renin untuk tekanan darah, eritropoietin untuk pembentukan sel darah, dan menjaga keseimbangan pH tubuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana sistem urin mengalir dari ginjal ke kandung kemih? Mari kita kupas tuntas tentang ureter. Peran ureter dalam sistem kemih manusia. Ureter adalah saluran berbentuk tabung. Ia menghubungkan ginjal atau pelvis renalis dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Fungsi utama ureter adalah mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter terbagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama adalah bagian pars abdominalis ureter. Bagian ini terletak dari pelvis renalis hingga panggul kecil. Bagian kedua, bagian pars pelvica ureter. Bagian ini melintasi batas panggul. Pada laki-laki, ureter berada di belakang vas deferens, sedangkan pada perempuan ia melewati belakang arteri uterina. Bagian ketiga, bagian intramural ureter. Bagian ini menembus dinding kandung kemih secara miring. Ini penting untuk mencegah aliran balik urin. Dinding ureter terdiri dari tiga lapisan utama. Lapisan mukosa merupakan lapisan paling dalam. Bagian ini tersusun atas epitel transisional yang dapat mengembang saat urin mengalir. Lapisan otot terdiri dari dua lapisan otot polos, lapisan dalam sirkuler dan lapisan luar longitudinal, membantu dalam pergerakan urin. Yang terakhir adalah lapisan adventitia yang merupakan jaringan ikat longgar. Bagian ini berisi pembuluh darah, limfe, dan saraf. Fungsi utama ureter adalah mengalirkan urin. Proses ini terjadi melalui gerakan peristaltik. Urin yang terbentuk di pelvis renalis menciptakan tekanan. Tekanan ini mendorong kontraksi otot polos ureter, memungkinkan urin mengalir ke kandung kemih. Ureter juga memiliki suplai darah dan saraf dari berbagai arteri.
arteri yang terlibat mencakup arteri renalis, arteri gonad, dan arteri iliaka. Di dalam tubuh kita ada sebuah kantong elastis di dalam panggul yang siap menerima sisa-sisa zat metabolisme dari tubuh kita, yaitu vesikel urinaria. Vesikel urinaria atau yang disebut dengan kandung kemih. Air seni dari ginjal dikirim melalui dua tabung bernama ureter, seperti pipa kecil yang terus mengalir perlahan. Kandung kemih bisa menampung sekitar 300-500 mili. Di bagian dasar ada area khusus bernama trigon. Ini seperti zona kontrol, yang memastikan urin hanya mengalir satu arah dan tidak balik ke ginjal. Saat hampir penuh, saraf akan memberi sinyal ke otak. Otot kandung kemih menekan, sefengter ureta mengendur, dan urin keluar lewat uretra. Di sini saya akan membahas saluran terakhir dalam sistem urinaria yang berfungsi mengeluarkan urin dari tubuh, yaitu uretra. Uretra menghubungkan kandung kemih ke lubang keluarnya urin. Saat kandung kemih penuh, otak memberi sinyal agar otot kandung kemih berkontraksi. Sementara otot sfinkter uretra mengendur. Kombinasi ini membuat urin dapat keluar dengan teratur. Pada pria, uretra lebih panjang, sekitar 18 hingga 22 cm, dan memiliki dua fungsi yaitu menyalurkan urin dan membawa semen saat ejakulasi. Sementara pada wanita, uretra jauh lebih pendek, sekitar 3-4 cm, dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Struktur uretra dilapisi jaringan epitel dan dikelilingi otot yang membantu mengatur proses buka tutup saluran, sehingga buang air kecil dapat dilakukan dengan kontrol penuh. Meski kecil, uretra berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada tahap filtrasi, yang kedua ada tahap reabsorpsi, dan yang ketiga itu ada tahap fermentasi. Dari ketiga tahap ini teman-teman bisa merumuskan dengan kata viral Jerman ini. Yang pertama itu ada tahap filtrasi. Pada tahap ini itu terjadi di badan Malpighi. Darah masuk ke glomerulus dan disaring. Darah dan protein akan diserap kembali. Nah, zat-zat yang dikeluarkannya itu berupa urin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, hasilnya ini disebut dengan urin primer. Kemudian masuk ke tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau terjadinya penyerapan kembali. Nah, tahap ini terjadi di tubulus proksimal, merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat yang diserap kembali yaitu berupa glukosa, asam amino, ion kalium, dan sedikit urea. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Oke, baik. Urin sekunder ini itu mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Oke, tahap yang ketiga ini disebut dengan tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan. Pada tahap ini terjadi di tubulus distal, merupakan proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Oke, zat yang dikeluarkan ke urin sekunder itu berupa dengan ion, air, klor, dan urea. Oke, sisanya akan dikeluarkan sebagai urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya dikeluarkan dari ginjal, urin mengalir melalui saluran yang disebut dengan ureter menuju ke kandung kemih. Nah, kandung kemih ini akan menyimpan sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, sinyal dikirim ke otak dan otak akan merespons sehingga urin bisa dikeluarkan melalui uretra. Selesai, teman-teman sudah ngerti kan? Terima kasih.